Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ubud TV, kita kembali lagi motoran. Kali ini kita akan menyusuri jalan terpanjang dan terbesar di kota Bandung. Kita akan mulai dari daerah Bundaran Cibiru. Bundaran yang sangat fenomenal. Dari dahulu kala, yang biasanya di sini ada jalur macet terparah. Ini dahulu kala ini adalah perbatasan antara kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Sekarang pun mungkin agak menjauh ke daerah sana ya. Nah, kita sekarang udah melingkar masuk ke Jalan Soekarno-Hatta. Di depan saya itu ada garasi City Trans Utama. Untuk sahabat-sahabat Ubud TV yang mau berwisata, membutuhkan bus, di daerah Bundaran Cibiru ada garasi PO City Trans Utama. Jangan lupa sahabat-sahabat Ubud TV, untuk di daerah bypass ini terbagi menjadi dua jalur. Ada jalur tengah dan jalur kiri. Dan untuk kendaraan bermotor, angkot, itu harus di jalur sebelah kiri ya sahabat-sahabat. Dan jalur tengah sebetulnya diperuntukkan untuk kendaraan beroda 4 atau lebih. Untuk memasuki jalur Soekarno-Hatta pun kita harus tahu. Yang memakai kendaraan beroda 4 ketika akan belok di daerah bypass harus tahu di mana harus berbelok, di mana harus balik kanan, harus tahu. Kalau kita tidak tahu, maka terbawa arus terus sampai Kira Condong. Nah, kita sudah di masih di jalur bypass Soekarno-Hatta. Kita melewati Geraha Penjilakan Asri, sahabat-sahabat. Yang akan menuju ke Masjid Al-Jabar bisa melewati daerah bypass Soekarno-Hatta. Banyak destinasi tujuan wisata di daerah Soekarno-Hatta. Salah satunya adalah wisata religi, yaitu Masjid Al-Jabar. Wisata olahraga, yaitu adalah GBLA. Posisi GBLA dan Al-Jabar tidak jauh, sahabat-sahabat. Makanya bisa dilalui di jalan yang sama, yaitu Jalan Cimencrang. Atau dari Jalan Gede Bage pun bisa. Di sini kita ada Universitas Muhammadiyah di bypass ya. Ini cukup besar dan gedungnya sangat tinggi. Hati-hati dan lalu lintas, taati peraturan. Di Jalan Soekarno pun ada Polda Jabar sebelah kiri saya. Ini ada Polda Jabar. Sebelum Polda Jabar itu ada UIN Sunan Gunung Jati. Jadi UIN Sunan Gunung Jati atau Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati ini terbagi dua kampus. Ada di kampus Cibiru dan juga di kampus bypass. Tapi tidak berjauhan, sahabat-sahabat. Kita masih menyusuri jalan bypass. Kita lihat tadi kita mulai masuk ke jalan bypass pukul 7:10, sahabat-sahabat. Kita akan memasuki ujung dari jalan bypass ini jam berapa ya sahabat-sahabat?
Sahabat saya bisa ngecek di Google Map jalan yang terbentang dari Cibiru sampai dengan Ciberem atau Jalan Soekarno-Hatta ini berapa kilometer. Ini ada jalan provinsi yang menghubungkan dari wilayah timur dan daerah barat. Dulu sebelum ada jalur Pasteur, kalau kita mau ke daerah kota yang berwilayah di barat, itu hanya 2 jalur, sahabat-sahabat. Itu bisa lewat jalur tengah atau kita lewat jalur Ciberem dan juga jalur bypass. Di depan saya adalah perempatan Gede Bage. Di sini ada jalan menuju ke Masjid Al-Jabar, Sumarekon, dan juga GBLA. Nah, sahabat-sahabat bisa melihat berapa lama kita akan menunggu di lampu merah. Kalau di sini relatif tidak lama, sahabat-sahabat. Tidak seperti lampu merah yang Kiara Condong. Pagi ini cukup terlihat padat ya, sahabat-sahabat, karena sebagian besar masyarakat Kota Bandung beraktivitas melewati jalan bypass, Jalan Soekarno-Hatta, dan jalanan didominasi oleh kendaraan beroda 2. Jika sahabat-sahabat yang belum mahir, belum bisa menggunakan kendaraan beroda 2 atau menggunakan motor, dilarang melewati jalan bypass karena sangat berbahaya, sahabat-sahabat. Ini jalur cepat, sahabat-sahabat. Tidak sedikit sahabat-sahabat pengguna jalan di Sportnya itu saling bersenggolan karena memang sangat padat. Kalau segini sih memang belum padat, sahabat-sahabat. Di sebelah kanan saya ini ada Pul Damri, sahabat-sahabat. Pul Damri. Damri ini adalah bis yang melegenda ya untuk Kota Bandung, khususnya generasi 90-an. Ini sahabat-sahabat yang mungkin pernah merasakan naik bis Damri, zaman Damri masih tidak seperti sekarang, yang mesinnya di depan dan kita duduk di depan kap mesin, menjadi nostalgia ya. Dan sekarang itu masih ada kendaraannya, tapi hanya digarasikan saja, dan sebagian besar sudah hancur, dimakan oleh zaman. Nah, kita masih di bypass. Di sini pun ada perumahan Pinus Regency. Ini perumahan yang cukup besar, dan tentunya ini adalah perumahan yang mahal ya, tapi enak kan, sahabat. Depan saya ini ada apartemen Gateway. Yang tinggi ini adalah apartemen. Nah, kita pun di sini menemukan ada SMP SMA El Fitra. Selain itu juga di sini ada SMK 6, ada Badan Narkotika Nasional, mungkin BNN menjadi salah satu lembaga negara yang saat ini sibuk ya, karena penyebaran peredaran narkoba itu cukup masif di kalangan anak, remaja, dan mungkin orang tua.
Menjadi hal yang tidak aneh ketika masyarakat, rakyat, sebagian pemuda itu memakai narkoba. Ini adalah Riung Bandung, sahabat-sahabat. Kita sudah mencapai Jalan Riung Bandung. Berbicara tentang narkoba, jika ada anak-anak kita ditawari minuman, makanan dari orang yang tidak dikenal, itu dianjurkan untuk tidak diterima. Dikhawatirkan ketika mereka memakan atau minum itu adalah tercampur dengan narkoba. Ini sangat mengerikan, sahabat-sahabat. Sekali mereka mencoba, mereka terus tertagih atau menagih ingin mencoba lagi. Ini bahaya untuk perkembangan generasi muda yang akan datang. Di sini juga ada ayam goreng Suharti. Ini melegenda sekali, ini sangat melegenda. Ayam goreng Suharti. Dulu ayam goreng Suharti ada di Jalan Cipaganti juga ya, sahabat-sahabat. Ada perumahan Arya Graha Regency. Di sini pun ada depo bangunan untuk sahabat-sahabat yang membutuhkan material untuk membangun rumah ataupun lain sebagainya. Ini bisa berkunjung ke depo bangunan. Cukup lengkap. Tapi mungkin untuk harga pun ya sesuai lah. Karena di sini ditawarkan barang-barang yang mempunyai kualitas yang sangat baik. Depan saya ada Gerai M3. Nah, untuk teman-teman yang bermasalah dengan kartunya, ada bisa berkunjung ke Gerai M3. Dan ada Rumah Sakit Al-Islam. Rumah Sakit Al-Islam ada rumah sakit tipe B, sahabat-sahabat. Apa itu rumah sakit tipe B? Jika sahabat-sahabat mempunyai kartu BPJS atau dijaminkan dengan kesehatannya dengan BPJS, maka sahabat-sahabat ketika akan berobat tentunya harus berurutan. Di sini pun ada Suprindo, ada Metro. Nah, ketika sahabat-sahabat berobat memakai BPJS, itu harus masuk ke Vaskes tingkat 1 dulu, atau klinik tipe D. Ada klinik, ada puskesmas, ya. Jika tidak tertangani, maka rumah sakit, puskesmas, atau klinik tersebut akan merujuk ke Vaskes atau rumah sakit tipe C. Tipe C ini sangat banyak, sahabat-sahabat. Kalau daerah kita itu ada di daerah Mulai dari Timur ya, ada rumah sakit AMC, rumah sakit Hermina, Santo Yusuf, Advent, dan banyak yang lainnya. Jika tidak tertangani di rumah sakit tipe C, maka akan dirujuk ke rumah sakit tipe B. Tipe B ini salah satunya adalah Rumah Sakit Al-Islam, Rumah Sakit Ujung Berung, Rumah Sakit Cibabat. Dan jika masih tidak tertangani di rumah sakit tipe B, maka akan dirujuk ke rumah sakit tipe A. Tipe A ini ada rumah sakit fasilitas yang paling tinggi dalam BPJS, yaitu ada Rumah Sakit Ranca Badak atau Rumah Sakit Umum Provinsi Hasan Sadikin, ada Buromios, ada Rumah Sakit Santosa yang Kebonjati, itu termasuk tipe A. Saya menitipkan satu hal, ketika sahabat-sahabat menggunakan fasilitas BPJS, tentunya harus diberikan kesabaran ya. Sabar. Karena sahabat-sahabat kita yang bekerja sebagai petugas medis di rumah sakit ataupun di vaskes yang lain, itu perlu kerja keras untuk bisa melayani sahabat-sahabat ataupun keluarga yang sakit. Bayangkan, dengan adanya BPJS, untuk sahabat-sahabat kita yang berprofesi sebagai perawat, normalnya itu hanya bisa melayani maksimal 5 orang pasien. Tetapi dengan adanya BPJS ini, mereka bisa melayani sampai 20 pasien per hari.
Bayangkan sesibuk apa sahabat-sahabat kita yang berprofesi sebagai perawat. Makanya sahabat-sahabat yang berobat ke rumah sakit ataupun ke klinik, mohon kesabarannya, karena mereka itu butuh kerja keras, butuh mengingat banyak hal untuk bisa melayani sahabat-sahabat semua. Saling memahami, saling maklumi, jangan sampai mudah marah. Pahamilah bersama bahwa kita semua sedang bekerja menjalankan tugas masing-masing sesuai dengan kiprahnya. Kita masih di jalan bypass, sahabat-sahabat. Perjalanan kita masih panjang. Kita cek dulu sahabat-sahabat, jangan sampai tidak bisa merekam. Oke, aman, kita jalan kembali. Hati-hati dalam memasuki jalur cepat. Lihat kanan. Ini adalah MIM atau Metro Indah Mall. Di sini banyak mall dan perkantoran dan juga tempat makan. Dulu itu ada tempat main juga sahabat-sahabat. Waterpark loh dulu. Kalau sekarang mungkin sudah tidak ada ya. Dulu tempatnya di Metro Indah Mall lantai paling atas. Itu ada Metro Indah Mall, di situ ada waterpark. Kalau sekarang sudah tidak ada. Kita masih berlanjut di jalan bypass. Sejauh ini jalanan masih lenggang, segini masih lenggang. Alhamdulillah. Di jalan bebas pun ada rumah sakit Edelweiss. Ini relatif rumah sakit masih baru ya sahabat-sahabat, dan pelayanan yang sangat islami di Edelweiss ini. Ini menjadi bisa menjadi alternatif. Nah lihat sahabat-sahabat, di jalur tengah sudah melihat terjadi kepadatan. Semua orang berpikir jalur tengah itu adalah jalur paling lancar, tapi banyak sahabat-sahabat yang pakai roda 2 itu terjebak di tengah-tengah karena tidak ada jalan untuk melintas ke jalur sebelah kiri. Kita masih lancar sahabat-sahabat. Sini ada Hotel Gotik di sebelum lampu merah Kiara Condong. Di Snaker Trans pun, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pun ada di jalan bypass. Saya pun lupa menginformasikan, di jalan bypass pun ada BPN ya. BPN Provinsi Jawa Barat dan BPN Kota Bandung pun ada di jalan bypass Kota Bandung. Dan di sini di Snaker Trans Jawa Barat pun ada di jalan bypass atau jalan Soekarno-Hatta sebelum lampu merah Kiara Condong. Ada toko Ikiran Jepara ya sahabat-sahabat. Bebas ini ada kantornya KPU, Komisi Pemilihan Umum. Sebentar lagi kita akan pilkada ya.
pilkada serentak ya. Hampir seluruh daerah di Indonesia itu akan melakukan pilkada serentak. Mudah-mudahan kita dianugerahi pemimpin yang amanah dan baik dan terpercaya, sahabat-sahabat, memperjuangkan hak-hak kita untuk mesejahterakan rakyat Indonesia. Di sebelah kiri saya itu ada Uninus, Universitas Islam Nusantara. Dari Uninus banyak dihasilkan lulusan-lulusan yang punya kompetensi yang sangat baik, sahabat-sahabat, sesuai dengan skill masing-masing. Uninus ini adalah salah satu universitas yang tua atau cukup tua di Bandung dan sudah pengalaman mencetak para guru dan berbagai profesi yang lainnya. Di Uninus juga ada tax center itu adalah pusat pajak, yang mau belajar pajak juga bisa. Uninus juga salah satu universitas yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama. Untuk sahabat-sahabat yang mau belajar, alternatif pilihan bisa memilih ke Uninus, bisa ke Muhammadiyah, atau bisa ke UIN. Menyikapi dari banyak polemik di masa lalu, beberapa hari ke belakang, tentang pendidikan tinggi adalah kebutuhan tersier. Tentunya di sini saya menyikapi dari sisi yang berbeda. Tersier di sini bukan berarti kebutuhan, tetapi tingkatan. Saya tidak mengatakan bahwa sekolah tinggi adalah kebutuhan ketiga atau tidak terlalu penting. Tapi ketika kita mengatakan bahwa sekolah tinggi adalah kebutuhan tersier, itu berarti itu ada di tingkat selain SD, SMP itu adalah primer, SMA adalah sekunder, dan sekolah tinggi adalah tersier. Bukan berarti tidak diperlukan, itu sangat diperlukan dan dibutuhkan sekali. Tapi jangan sampai itu salah kiprah dan salah menerjemahkan, sahabat-sahabat, sehingga kita akan mengacaukan pemikiran kita sendiri. Nah, kita salah satunya ada di jalan menjelang perempatan Kiara Condong yang salah satu lampu merah terlama di dunia. Padat sekali, sahabat-sahabat. Alhamdulillah kita kebagian di lampu hijau. Ini adalah Badan Pendapatan Daerah sebelah kiri saya itu, Samsat. Sahabat-sahabat yang ingin membayar pajak kendaraan bermotor ini bisa ke sini, ke Samsat. Nah, di sini adalah lampu merah terlama, sahabat-sahabat. Ini sudah perempatan Kiara Condong, sahabat-sahabat. Sebelah kiri saya ini adalah Carrefour dulunya. Sekarang udah tutup Carrefournya ya. Sekarang jadi Bandung Exhibition. Jadi untuk pameran dipusatkan di bangunan bekas Carrefour di masa lalu. Di Bebas pun ada kantor Tribun Jabar. Ini adalah koran media lokal Jawa Barat. Dan juga ada rumah sakit Mayapada. Nah, ini di perempatan Buah Batu ada rumah sakit Mayapada. Itu salah satu rumah sakit yang mempunyai fasilitas yang sangat mewah, berkelas seperti hotel, yang waktu itu disahkan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, Mayapada Hospital. Nah,
kita sudah sampai di perempatan Jalan Buah Batu. Kita tunggu berapa lama, teman-teman. Saya bisa melihat jam. Kita sudah melewati lampu merah perempatan Buah Batu. Ini adalah lampu merah Batu Nunggal, sahabat-sahabat. Di ke kiri ini adalah perumahan Batu Nunggal Indah. Ini perumahan besar juga mewah, sahabat-sahabat. Rumahnya besar-besar, datarannya luas-luas. Di sana juga ada armada bis yang menuju Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Cengkareng. Terus sahabat-sahabat yang akan ke Jakarta, ke bandara, itu bisa masuk, bisa lewat, bisa naik dari sini, dari Batu Nunggal Indah. Ada bus Prima Jasa. Oke, kita masih di Jalan Soekarno-Hatta, jalan bypass Kota Bandung, jalan terbesar dan terpanjang di Kota Bandung. Setelah perempatan Buah Batu ini, jalan hanya terbagi dua. Kalau tadi ketika di Cibiru sampai dengan perempatan Kiara Condong itu menjadi terbagi 4 ruas. 2 ruas ke arah timur, 2 ruas ke arah barat, sahabat-sahabat. Tapi ketika kita sudah melewati jalan lampu merah Buah Batu, itu hanya terbagi 2 ruas. Ruas ke timur tidak dipisahkan oleh pembatas jalan. Nah, di sini pun ada dealer dari Daihatsu, Isuzu. Sahabat-sahabat yang mau membeli mobil, silakan, ada di bypass juga. Saya ada dealernya lengkap. Daihatsu juga ada, Isuzu juga. Kita sudah melewati Cigereleng. Di sini banyak dijual
kayu-kayu bekas ya, kayu bekas bangunan dalam kualitas sangat baik. Itu sudah mengeras, itu cocok untuk digunakan kembali untuk membuat kusen di rumah sahabat-sahabat, membuat pegangan tangga. Ini sangat estetika ya. Ada genteng-genteng juga di sini, mulai banyak juga nih. Ini memang kalau belum dibersihin, belum diukir, memang terlihat seperti jelek. Tapi ketika sudah diukir bagus, karena ini adalah kayu-kayu tua, keras, yang tidak mungkin bisa memuai lagi karena dia sudah kering, sudah cegreleng. Ada genteng juga, ada genteng, kayu, besi. Nah, ini adalah perempatan Muhammad Toha, sahabat-sahabat. Karena kiri saya ini adalah jalan ke jalur ke Pangalengan, Banjaran, Bale Endah. Kanan itu adalah ke Lingkar. Kita sudah di Jalan Muhammad Toha. Nah, kita masih bebas, sahabat-sahabat. Kita masih bebas, sahabat-sahabat. Kita sudah menempuh di jalan bebas itu sekitar hampir 1 jam ya, sahabat-sahabat. Kita masih belum sampai ke ujungnya. Pantas bebas itu disebut sebagai jalan terpanjang dan terlebar di kota Bandung. Apakah di Jawa Barat juga? Entahlah, mungkin teman-teman bisa ngecek ya, bisa ngecek lewat Google jalan terpanjang dan terluas atau terlebar di Jawa Barat itu apa, atau mau Indonesia juga, bisa dicek juga ya. Ini ada lampu merah dari jalan apa ini ya, saya lupa nih. Babakan Cipale kalau tidak salah ya. Sini pun ada Universitas Teknologi Bandung. Nah, di sini ya kita naik ke jembatan layang. Jembatan layang yang terbentang dari jalan ini, jalan apa? Memotong dua lampu merah, memotong merah Kopo dan juga Cibaduyut. Yang naik dari sebelum lampu merah Cibaduyut, kita naik ke atas. Ini untuk menghindari macet, dan juga fungsi dari jembatan ini adalah untuk memecah kemacetan di jalan ini. Karena memang ketika ini belum dibangun, ini seringkali kemacetan yang sangat mengular, sangat panjang. Nah, dengan adanya jembatan ini, alhamdulillah kemacetan sudah mulai terurai. Walaupun jumlah kendaraan pun tetap masih banyak ya, sahabat-sahabat, yang naik ke atas banyak, di bawah juga masih banyak. Kita bisa lihat Bandung dari sini. Oke. Kita melewati dua lampu merah Cibaduyut dan juga lampu merah Kopo. Dan juga kita melewati
terminal lebih panjang untuk sahabat-sahabat yang akan keluar kota, yang khususnya ke daerah barat, itu akan naik dari terminal lebih panjang. Jangan naik ke atas ini ya. Kalau mau ke terminal lebih panjang ya, cukup di bawah flyover, maka sahabat-sahabat akan menemukan terminal lebih panjang. Jika sahabat-sahabat naik ke flyover ini, terlewatlah terminal lebih panjang. Nah, ini di bawah saya ini ada lampu merah kopok. Kita sudah turun lagi dari flyover ini. Dan kita sudah masuk ke lampu merah yang di Jalan Caringin. Ini adalah lampu merah Caringin, sahabat. Caringin adalah salah satu pasar induk dari dua. Di Bandung itu ada dua pasar induk, Pasar Induk Gede Bage dan juga Pasar Induk Caringin. Tapi di antara keduanya itu Pasar Induk Caringin adalah pasar yang terbesar di Kota Bandung. Geliat aktivitasnya itu terlihat di malam hari sampai pagi hari. Itu dari bandar-bandar sayuran dari berbagai wilayah itu masuk ke Caringin. Tidak hanya dari wilayah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dari luar Jawa pun, dari luar Pulau Jawa pun mereka masih ada yang memang menjual barang ke Pasar Induk Caringin. Salah satunya dari Bengkulu. Jauh ya. Nah, di sini banyak PO-PO yang melayani perjalanan ke lintas Sumatera, sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat yang akan ke Sumatera menggunakan bis, sahabat-sahabat bisa mencarinya di daerah sekitaran Caringin. Di sini ada banyak, ada ALS dan lain sebagainya, ada Sun, ada ALS, lintas Sumatera, dan juga lain-lainnya. Karena sekarang itu menjelang Idul Adha, ini banyak dijual kambing-kambing di pinggir jalan, sahabat-sahabat. Pilihlah kambing yang terbaik dan pilihlah sapi yang terbaik untuk kurban kita. Jangan sampai itu punya penyakit cacat, nggak boleh ya sahabat-sahabat, karena tidak sah. Maka pilihlah hewan kurban yang terbaik untuk dikurbankan. Siogianya kurban itu adalah untuk membuang sifat-sifat kebinatangan dalam diri kita. Ini Sumbersari. Kita sudah sampai di Sumbersari. Bukan Kerupuk ya, sahabat-sahabat. Itu nama daerah, namanya daerah Sumbersari. Dan kita sudah masuk juga ke daerah Pasir Koja. Nah, di sini tol Pasir Koja itu dari sini. Pasir Koja. Kita lampu merah lagi. Sabar. Menyusuri Jalan Soekarno-Hatta ini memang
cukup menguras kesabaran dan tenaga sahabat-sahabat. Tapi ya, semoga ini menambah informasi buat sahabat-sahabat semuanya tentang pengetahuan Kota Bandung yang update. Kita di lampu merah, Pasir Koja, lampunya hijau, kita langsung terus, jangan sampai berhenti. Nanti kita akan terjebak kembali kalau berhenti. Oke, ini Pasir Koja. Di sini banyak dijual gentong, kompan, ada ventilasi udara, ya. Cukup mudah jika teman-teman mencari gentong murah, terus kompan murah, terus ventilasi udara. Di sini ada banyak, tepatnya ada di jalan setelah lampu merah Pasir Koja. Di sini banyak berjajar di pinggir jalan. Teman-teman bisa memilih dan menawar. Tawarlah dengan sesuka sahabat-sahabat, tetapi harus lebih manusiawi ya. Dan juga sahabat-sahabat yang berjualan di sini juga diharapkan tidak memberikan harga yang terlampau tinggi. Dan tetap layanilah pembeli dengan ramah. Menawar bagaimanapun juga, menawar berapapun juga, silahkan layani dengan ramah. Karena pada dasarnya konsumen itu adalah suka menawar. Menawar itu hal yang sangat lumrah, sangat wajar. Tapi ketika menawar cukup tinggi, cukup rendah, itu pun harus dilayani dengan ramah ya sahabat-sahabat. Kita sudah hampir memasuki Ciberem. Nah, kita sudah sampai ujung dari Jalan Soekarno-Hatta. Sahabat-sahabat yang dalam perantauan atau yang ada di Bandung ingin melihat kondisi jalan terkini, saksikanlah Memotoran di Uber2 TV. Kita akan terus update jalan di Kota Bandung. Atau jika teman-teman penasaran dengan jalan tertentu, silahkan di komen. Sekarang teman-teman, saya mau tahu jalan peta, nanti kita akan telusuri akan jalan peta Kota Bandung. Kita akan banyak melihat hal-hal yang sahabat-sahabat mungkin baru tahu atau tidak tahu. Kita sudah memasuki Jalan Cibiru sekarang saat ini. Jangan lupa untuk sahabat-sahabat yang penasaran dengan jalan Kota Bandung lainnya, silahkan tulis di komen. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dari sini dekat ke bandara dulu tuh sini adalah Bandara Husein Sastra Negara. Sekarang udah ini ya mulai ditutup ya. Husein itu mulai pindah ke Kertajati, Majalengka ya. Ini sudah masuk ke Jalan Jenderal Sudirman sebetulnya ini ya. Jalan Jenderal Sudirman juga cukup panjang.
dari mulai alun-alun Kota Bandung sampai dengan Cimahi, itu Jalan Jenderal Sudirman, sahabat-sahabat. Nah, ini Jalan Jenderal Sudirman nih. Oke, kita matikan dulu. Jangan lupa sahabat-sahabat Bur TV yang terima kasih sudah menyaksikan memotoran di Kota Bandung. Semoga menjadi manfaat. Yang penasaran dengan status terkini Kota Bandung, silahkan untuk komen dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.